Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Batik Nasional. Bagaimana memaknai karya batik sebagai ciri khas budaya bangsa? Ayo sekilas mengenal batik lebih dekat. Batik berasal dari bahasa Jawa amba yang artinya menulis dan titik berarti kumpulan titik. Oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi sejak 2 Oktober 2009. Batik dikenal sejak zaman Majapahit dan masa penyebaran Islam. Pada awalnya hanya dibuat terbatas oleh kalangan keraton, raja, keluarga, dan pengikutnya. Oleh para pengikutnya, kemudian batik dibawa keluar keraton dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Tahukah kamu bedanya batik tulis, cap, dan print? Batik tulis proses pemberian malam menggunakan canting, ciri khasnya tidak ada satupun yang sama persis. Motif rumit dan detail, terdapat inisial nama pembatik. Batik cap mulai dipakai di pertengahan abad ke-19, proses pemberian malam menggunakan lepeng besi. Ciri khas motif berulang dan warna sisi belakang kain tidak secerah sisi depan. Batik print muncul pada tahun 1970-an, kain tekstil bermotif batik. Ciri khas motif sangat detail dan rapi, sisi belakang kain berwarna putih, harga murah dan dijual per meter. Apa sajakah macam batik Indonesia? Batik pedalaman berkembang di Kerajaan Islam Mataram, Jawa. Berwarna gelap dan hiasan emas atau prodo, batik Jogja, batik Solo. Contoh batik pedalaman: batik gaya Jogja, ada batik Parangborong dan batik Kawung. Sedangkan batik gaya Solo ada batik Wahyu Temurun dan batik Truntung. Batik pesisir berkembang sejak abad ke-14, berwarna cerah dan beragam motif unik. Hasil akulturasi berbagai budaya, Garut, Cirebon, Pekalongan, Kudus, dan Madura. Contoh batik pesisir: batik beras Putah Kudus, batik Mega Mendung Cirebon, batik Gentong Madura, batik Kupu Boketan Pekalongan. Batik di Indonesia. Motif batik Sidoasih yang mempunyai makna agar dalam rumah tangga hidupnya selalu dipenuhi kasih sayang. Motif batik Kaung termasuk motif batik tertua di Indonesia. Pada zaman dahulu, batik ini hanya dipergunakan oleh orang-orang kerajaan saja dan digunakan sebagai sarung raja atau permaisuri. Motif batik Mega Mendung. Motif batik ini asli dari kota Cirebon yang juga dalam pembuatannya mempunyai ciri khas dan sudah menjadi ikon di kota Cirebon itu sendiri. Batik Sekar Jagad. Motif batik ini berasal dari kota Yogyakarta yang mempunyai arti keindahan bagi yang melihatnya, sehingga yang melihatnya terpesona. Ada yang menyebut kalau pola batik ini sebagai peta dunia karena bentuk motifnya menyerupai pulau-pulau. Motif batik Parang Rusak. Motif batik ini menggambarkan arti dari pertarungan antara manusia yang melawan kejahatan. Motif batik Sidoluhur. Motif batik ini pada umumnya digunakan oleh pengantin wanita ketika malam pengantin. Motif batik ini mempunyai makna dengan harapan orang yang menggunakannya bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi sehingga menjadi panutan di dalam masyarakat. Batik Tambal. Motif batik ini mempunyai arti menambal sesuatu atau memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Pada zaman dahulu, orang-orang percaya bahwa kain ini bisa membantu menyembuhkan orang sakit. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara menyelimuti orang yang sakit tersebut dengan kain motif tambal ini. Batik Ceplok. Motif batik ini mempunyai berbagai macam bentuk yang geometris sehingga membentuk pola yang simetris. Batik Keraton. Motif batik ini merupakan cikal bakal dari batik-batik di Indonesia. Awalnya batik ini digunakan oleh para putri keraton dan para ahli membatik yang ada di keraton. Dan dahulunya hanya digunakan oleh sultan dan keluarganya saja. Namun seiring berjalannya waktu, batik ini sudah bisa dipakai oleh siapa saja. Batik Loreng. Motif batik ini memiliki motif desain baris diagonal seperti motif batik parang. Pola motif ini hanya berupa garis diagonal yang sempit dan hanya berisikan pola-pola kecil. Motif ini termasuk motif batik lama. Motif batik ini hanya digunakan oleh kerajaan-kerajaan saja.
Batik Malang. Jenis batik ini terkenal dengan polanya yang cenderung cerah karena menggunakan warna dasar biru dengan ditimpa warna putih. Kemudian bahan itu masih ditimpa lagi dengan warna merah. Sebagai contoh dalam motif batik Malang yaitu candi yang ada di kota Malang. Batik Pekalongan. Motif batik ini mempunyai motif yang rata-rata didominasi bentuk fauna dan tumbuh-tumbuhan. Mengingat kota Pekalongan mempunyai letak yang sangat strategis sebagai lokasi perdagangan, maka tidak heran akan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan luar yang datang akibat dari faktor perdagangan tersebut. Proyek kakak yaitu membuat video di mana kakak menyampaikan pentingnya hari batik menurut kakak, memakai atribut batik saat membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.